tentang sholat. Di waktu sholat yang menggerakkan Allah ya Gus ya. Jadi kadang-kadang itu datang pikiran Gus. Pikiran itu datang sendiri. Mbok pikir sepeda gurung dikunci, mbok apa ngono. Tapi aku iman iki yakin. Sing mendatangkan pikiranku Allah kan Gus. Lah, iku ya apa Gus? Salatku khusuk apa enggak Gus? Pun ngoten mawon. Kita sudah beriman dan meyakini bahwasanya semua itu karena Allah dalam hati. Lah ngaten nggih? Oke. Ndelalah pikir aku mikir kunci. Kalau hati sampean sudah betul-betul amantu billah fakot, imannya hanya wujudnya Allah itu aja, maka koneksi sirul asron jenengan iku mesti langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, pada saatnya kita sholat 5 waktu, aku sebagai hamba menyembah Allah atau aku bersatu dengan Allah Gus? Gitu Gus yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat aku sholat, apakah saya statusnya sebagai hamba, sebagai menyembah, ataukah saya harus sebagai yang disembah? Pun jawabane kula proses cek mboten muring-muring tetangga kita. Ngeten Pak. Mengapa di situ ada usolli fardol maghribi, niat aku sholat. Aku pertama adalah aku hamba. Ini proses lho Pak, proses dulu. Aku hamba sebagai makhluk menghadap kepadamu ya Allah. Kan masih ada dua. Ada yang menghadap, ada yang dihadap. Yang menghadap otomatis disebut makhluk. Bahasa Toriko salik ketika suluk. Loh, proses ini belum berhenti Pak. Ini proses miturut syariat. Disuruh untuk merasa mengimani kita sebagai hamba mau menghadap kepada Allah. Seiring berjalannya waktu jenengan ini wajib melepaskan keakuannya hamba ketika jenengan ini sudah masuk di dalam ranah sholat. Artinya apa? Sebelum akunya Allah muncul, makom musyahadah itu ada makom namanya muraqabah. Makom proses di mana jenengan iki sudah tidak beriman datangnya sholat ini dari dirinya, tapi masih ada datangnya perkara ini. Hati sampean beriman datangnya dari Allah, sehingga bahasanya aku bisa berdiri karena didirikan oleh Allah. Ini masih ada dua, tapi sudah muraqabah. Tapi nggak boleh berhenti. Harus jenengan iki dalam hati jenengan mencapai makrifat. Apa makrifatnya? Keakuan Allah. Nek wis ono kene gendeng,
jenengan gendeng. Artinya gendeng bukan gendeng-gendeng sing ngono njaba-njaba niku lho ya. Ati sampean dikatakan bercinta hanya pada Allah. Otomatis Anda dilalaikan perkara-perkara selain Allah. Dalam hati tandanya seperti itu. Itu namanya gendeng. Gila. Hati yang gila. Maksud saya. Bapak Ibu, proses ini tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Butuh biryadati wal adhkar. Butuh jenengan iki prihatin. Artinya terus menerus, gak langsung sak nalika iku jebret bisa, ndak. Ada prosesnya, Pak. Wal adhkar, terus jenengan iki memegang teguh tali Allah, dzikir itu. Urusan nanti kalau jenengan wis diposisikan di dalam musyahadah, urusan berapa rakaat, mohon maaf, bukan urusan jenengan. Subuh misalnya 2 rakaat, bisa jadi ini menjadi 4 rakaat. Wis jangan dipikir. Hukume wong lali iku dos pundi? Rapopo. Lali hitungan rakaat, enggak apa-apa wong lali kok, Pak. Hukume wong lali selain Allah iku rapopo. Tapi nek hukume wong lali menyang Allah iku apa-apa. Ngerti nggih? Bermasalah. Wis mengalir aja, enak. Lah, hal inilah mengapa dituangkan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 238. Di situ tidak hanya sholat 5 waktu yang dilakukan jasad, tapi wassolatil wusta. Hafidu ala sholawah wassolatil wusta. Al-Baqarah 238. Jagalah sholat secara jasmani 5 waktu ini. Wassolatil wusta. Dan sholat yang berlaku secara ruhaniyah jenengan. Iki nek sholatil wusta nek sampean buka nanggone tafsir muhakamah sholat asar. Nek sampean buka tafsir mutasabihat yaitu sholatil roh. Artinya menungso iku jasmani rohani ini dia harus sholat. Lah sholatil roh tidak hanya di dalam bareng dengan sholat syariat jasad iki ndak. Waktu kerja roh sholat. Waktu apapun roh harus sholat. Definisi sholat adalah menghadap dan bertemu Allah. Itu. Kalau ini betul-betul Anda laksanakan, tidak hanya tidak hanya as-sholawah, tapi juga was-sholatil wusta, maka waqumu lillahi qanitin ay khashiin, barulah Anda bisa masuk dalam sholat yang khusyuk. Itu tadi. Berarti dikatakan khusyuk jenengan ini kalau sudah duduk di musyahadah dalam kurung gendeng. Yes, dalam kurung majnun edan. Sing edan iku ati sampean. Bercinta hanya pada Allah. Orang kalau mencintai sesuatu, mencintai itu disebut edan. Yun sewu, kita juga pernah muda. Waktu jenengan saweneng si A, pituture wong tua, ojo, lali sampean, lali. Lengge, jenengan saweneng si A, wis gendaan podo alepiune, gitu. Wis ono perjanjian, siapapun sing nyegat wis gak direken karena kalah dengan rasa cinta. Sama pada Allah juga begitu, sama. Masih kuwi dikandani wong sing apal Quran sesat iku, Anda gak akan pernah tahu. Anda tidak akan pernah ngelayani, mesti kau hiraukan.
jenengan abaikan, tetap aku bercinta padanya. Mana nggih, dados ningali posisi Pak nggih, ningali posisi kalau posisi kita di syariat itu tadi hati keakuan hamba, posisi kita di muraqabah wis lumayan niki, tapi masih ada keakuan diri, olehnya bisa bergerak sebab digerakkan Allah. Lah posisi kita di musyahadah, lah wis sudah, ini lepas semuanya, tinggal keakuannya Allah. Nggih. Wonten melih, ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok grogi ya bos? Ini Gus, tentang sholat. Di waktu sholat yang menggerakkan Allah ya Gus ya. Jadi kadang-kadang itu datang pikiran Gus. Pikiran itu datang sendiri. Mbok pikir sepeda gurung dikunci, mbok apa ngono. Tapi aku iman iki yakin. Sing mendatangkan pikiranku Allah kan Gus. Lah, iku apa Gus, salatku khusuk apa enggak Gus? Pun ngoten mawon. Kita sudah beriman dan meyakini bahwasanya semua itu karena Allah dalam hati. Lah ngaten nggih? Oke. Ndelalah pikir aku mikir kunci. Walillahil masyriq wal maghrib. Kalau hati sampean itu sudah berkeyakinan bahwasanya semua makhluk apapun, mulai jagat timur sampai jagat barat, yang menggerakkan Allah, maka ketika jenengan sholat kok pikirane eling kunci, mesti ati jawab sing ngeling no kunci yo sapa, mesti ngoten. Nek jenengan estu betul-betul dalam hati, kalau beriman semua itu Allah loh ya, pasti langsung hati sampean iku koneksi datang Allah. Kadang-kadang gini loh Pak, kita jadi imam masjid, di masjid apalagi Jumat, anak kecil kan banyak, wis di mana-mana anak kecil mesti ngerumpi rawame di belakang. Kita jadi imam, terus pikiran kita ingat anak kecil kalau hati sampean sudah betul-betul amantu billah fakot, imannya hanya wujudnya Allah itu aja, maka ketika saat nafsu lewat pikiran mengajak ingat pada anak kecil ramai, koneksi sirul asron jenengan iku mesti langsung nang Allah, gak nang arek sebab arek cilik rame sing gawe sing ngeramek no ya Gusti. Nek seperti ini betul, itulah khusyuk, berarti ditaruh khawasul khawas, sehingga dalam diri jenengan sudah tidak mengakui apa timbulnya gerak itu dari diri jenengan, nggak akan pernah mengakui timbulnya gerak semuanya karena sumbernya dari Allah ini. Nggih, ikut termasuk adalah khosyiin. Injih, wonten malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya saya masih seputar masalah keakuan. Ini yang membuat saya sempat terganjal ini, pada saat sholat itu saya ingin menghilangkan keakuan saya sebagai makhluk, itu kadang terganjal oleh bacaan dalam sholat, terutama pada saat
duduk di antara dua sujud yang Robik Firli itu kan isinya banyak permintaan kayak doa-doa gitu Gus. Mohon penjelasannya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Imbangkanlah hukum dohir dengan batin, hukum syariat dengan hakikat, hukum jasmani dengan rohani. Artinya apa? Jasmani jenengan membaca Rabbi firli warhamni wajburni lan sak terusé. Tapi dalam hati jenengan harus bertajalli. Ini caranya. Berarti hukum syariat jadi hakikat nuju makrifat. Sebab kemarin kami bahas akhirat itu hanya sak jangka ambek dunya iki. Mboten lawama jauh mboten. Satu jangka. Bagi siapa satu jangka akhirat ini? Ya bagi hati yang sudah terbiasa melakukan tindakan tajalli pada Allah. Apa sih tajalli? Menetapkan keakuannya Allah. Jadi secara syariat, secara hamba tetap membaca Rabbi firli lan sak piturute. Tapi hati sampean harus duduk di tajalli. Menetapkan semua apa yang terjadi ini punya Allah. Baru mengki saged sinkron. Tapi aku yakin jenengan sik bingung. Semua sik bingung. Masya Allah iku Rabbi firli. Jaluk sepuro. Gusti Allah njok sepuro nang Gusti. Iku lak perlu Gusti Allah loro iku. Tetap syariate berjalan Rabbi firli warhamni lan sak piturute. Tapi hati jenengan harus menetapkan keakuannya Allah. Sama dengan anak ndongakno wong tua niki lho Pak. Hadiah Fatihah. Tujuan sampean kan supaya Gusti Allah ngapura sedaya kesalahane. Lah ngoten nggih. Terus menempatkan dalam rahmatnya. Lah, ketika saat syariat berjalan itu hati jenengan bertajalli. Tapi empun diartikan Gusti Allah njaluk Gusti Allah. Gusti Allah kan ahad Pak. Tunggal, tidak ada yang lain. Ya iki disebut sifat jaiz. Dadine doa manglo dadi sifat jaiz. Apa jaiz? Wenang. Nek wis aku iku karep, nggak ada yang bisa menghalangi. Karena di mata Allah ning ati sampean selain Allah sudah tidak ada. Inilah kalau sudah hati bertajalli. Jadi ini toh sistem wasilun kan seperti ini. Rasulullah tetap hablum minan nas dijaga, tapi ini akan menjadi hablum minallah. Carane bertajallilah pada saat di tengah-tengah hablum minan nas. Jenengan dikatakan sudah di akhirat, walaupun jasmania sampai ning dunya, bila mana ati sampean iku sudah mentajalikan semua Allah, gini disebut sabilar rosyad, jalan kebenaran menuju akhirat. Berarti jenengan ruhaniyah itu sudah di akhirat. Orang bisa masuk di akhirat syaratnya harus mengalami kiamat. Harus. Kiamat itu penghancuran seluruh isi dunia. Sesuk nek kiamat itu kan dihancur ki Allah toh ning Quran kuwi. Maksude sampean saiki bener ning dunya. Ning jero ati sampean isine donya, motor 5, bis 3, pabrik 10 mlebu lho Pak. Bojo 5 mlebu.
njero ati, maksudnya jagat ati. Sisihno iki kabeh. Ya iki jenenge kiamat iki. Baru jenengan diizini oleh Allah masuk alam akhirat. Bertemu Allah. Sampai sholat, ati sampai wis gak ngaku jenengan sing sholat. Segala hal aktivitas ning kono hanya akunya Allah. Berarti tanda Anda sudah di akhirat. Alam barzah mati mana? Wis selesai. Sebab alam akhirat itu setelah kita alam kubur, alam barzah. Lah alam barzah ini, barzah ini apa Pak? Dinding apa yang mendindingi hatimu pada Allah? Duniawiyah ini yang menutupi. Oh nyisih wis. Paham nggih? Nggih. Wonten melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Gus, ada anggapan bahwa Allah itu ada nun jauh di sana, katanya di Lauhul Mahfud. Ya. Dan anggapan yang kedua, kita bisa bertemu Allah apabila sudah meninggal atau sudah mati. Begitu Gus, bagaimana itu anggapan itu Gus? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara syariat yang dimaksud mati, jasad ini sudah kubur, itu mati. Secara kacamata syariat. Memang benar nanti bertemu Allah itu setelah miturut kacamata dan pengertian syariat. Tapi kacamata hakikat bukan hanya itu. Al-maut yang disebut kematian adalah mematikan keakuan kita sebagai makhluk yang nyapo. Kaya, matikan rasa dirimu yang kaya. Alim, matikan rasa keakuanmu yang alim. Punya jabatan, kehormatan, matikan keakuanmu yang seperti itu. Barang siapa yang sudah mati keakuan diri, maka dia akan bertemu kepada Allah. Ini satu paralel dengan Allah katakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini lebih dekat daripada urat nadi. Dekat menghadapo nang aku, berarti ketemu. Lah menghadap ini nggak usah menunggu kematian. Makanya jenengan sholat, apa sih tujuan sholat? Menghadap. Tujuannya menghadap, bertemu. Tapi fakta di lapangan kebanyakan umat manusia nggak pernah ketemu. Melakukan sholat oke, tapi menghadap kepada yang disolati gak oke. Kebanyakan. Karena memang menolak wahyu sing kula maksud tadi ini Pak. Jadi kacamata hakikat yang dimaksud bertemu dalam kematian iku mematikan keakuan diri sebagai hamba. Mutu qoblal maut, matilah kau sebelum mati. Ini maksudnya ranahnya ada di situ bertemu Allah. Memang syarat kematian itu syarat harga mati bila mana hamba ini bisa bertemu Allah. Lah mati yang dimaksud adalah mematikan keakuan diri sebagai makhluk. Tergantung kita beraktivitas apa. Lepaskan keakuanmu dalam situ. Barulah itu nanti dikatakan bertemu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sauda. Gus, saya ini seorang istri
yang menurut saya suami saya ini tidak apa ya bahasanya, saya ini tidak nurut gitu loh Gus. Sering melanggar. Nah itu bagaimana sikap saya, karena yang bekerja itu saya Gus gitu. Itu pertanyaannya saya. Sampun? Kerja saya terapi Gus. Nggih. Jadi kadang pulangnya itu malam. Tapi ya ada kecurigaan suami. Karena dasari cemburu. Ngoten nggih. Nggih. Sampun. Sampun. Nyun sewu. Kalau pikir nggak ada orang sak jagat iku kelangan bojo. Lah ngoten nggih. Sama orang istri ya gak ingin suaminya hilang. Lah ngoten nggih. Suami bertindak cemburu itu wajar miturut sifat basariyah. Karena dia tidak mau kehilangan panjenengan. Akhirnya curiga apa maneh tengah malam lagi pulang. Ya ngeten mawon. Mas nek jenengan curiga ya terke aku. Terke kula sampai tunggoki sambak mari ngoten. Iku langkah, tapi bukan pertanyaan. Jenengan oleh bantah tadi kan merasa diri jenengan yang bekerja. Sumbernya kan dari situ. Padahal miturut Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang suami dalam arti di sini adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Mimpin garwane, mimpin anaknya. Berarti tanggung jawab. Kalau kita seorang suami berani untuk menikahi anak si A, si B, si C, miturut hukum syariat, syariat loh nggih, wajib suami iku siap untuk ngingoni. Nah ngaten nggih. Siap untuk memberikan nafkah terhadap si istri dan anak. Di dalam syariat diatur apa hak suami, apa hak istri. Anda di situ. Tapi salah satu di antara berjuta-juta keluarga, ada di antara itu yang kerja itu istri. Mengapa demikian? Mungkin kula nggih mboten suudon. Tenagane gak payu. Ijazah gak duwe, gak punya, mau daftar nang pabrik, ijazahnya mana? Lah sekarang kan gitu. Macam-macam. Mau daftar PNS yo gak iso. Mau kerja yang berat kuli bangunan gak mampu. Akhirnya istrinya yang usaha, termasuk jenengan iki terapi. Atas pertanyaan jenengan bantahku iku salah nopo mboten? Lah ngoten nggih? Pun. Apapun alasannya, kalau dihadapkan hukum syariat tetap salah. Tetap salah. Syariat loh nggih. Dan jenengan sebetulnya gak berkewajiban untuk kerja. Yang wajib itu adalah suami. Sekarang alasannya apa suami gak bisa kerja? Macam-macam. Stroke, sakit, ya, atau nek males gak jadi
alasan nih. Nek males itu gak jadi alasan. Sih kuat, ijazah yang duwe misalkan masih gak duwe pendidikan apapun tapi kondisi kuat, wajib markir kan saged. Nah, manol nek wis ngomong males wis gak iso ngomong kula. Wis saged ngomong iku bukan alasan. Iki ngomong syariat mesti gegeran. Tapi bagaimana miturut hukum hakikat? Ya dah. Wis. Bagi hati yang sudah khudur, sudah menerima wahyu Allah tadi dan mengamalkan, mboten saged protes. Mboten saged Pak kita protes karena apa? Khairihi wa syarihi minallah. Makhluk isae bergerak apapun gerakane iku semata-mata sing gerakne Gusti jenengan kali kula niku sifate koyok patung la haula walaku. Akhirnya kita nggak boleh ngaku-ngaku sing kerja aku. Mboten angsal. Aku makhluk mboten angsal. Jenengan harus beriman yang hati sing kerja aku, dalam hati akunya Allah. Dengan proses jenengan bisa nih berangkat nerapi karena Allah. Coba Allah tidak ada di dalam dan diri jenengan, mboten saged tumindak nopo-nopo. Saya bicara bukan karena suami malas lho Pak nggih. Karena setruk tah apa alasan secara syar'i diperbolehkan lah, kecuali nek males ini kaslan itu yang penyakit lah memang. Loh, justru jenengan nek purun gerak sehat tambahan, nek mboten purun gerak dilu ae ngelompok penyakitnya. Makanya sing setruk ojo turut tok, wis mlayu wae. Paling tidak lah jogging toh Pak ya, jogging. Jadi Bu, secara hakikat jenengan bantai nek umpama bantai karena Allah mboten kula salah nih. Nek bantai krono jenengan iki rumangsa sing kerja jenengan niki tetep salah. Khusus miturut hukum hakikat, karena semua apapun yang bergerak tingkatannya godhong daun bisa bergerak. Gusti Allah bertajalli pada angin, akhirnya godhong itu bisa bergerak. Bahasa syariat geraknya sebab diterpa angin, bahasa hakikat ya karena Allah itu yang Gusti Allah mewujudkan dirinya berupa angin. Itulah yang kumaksud Allah bertajalli terhadap nurullah disebut angin tadi. Nggih kados tuya, kados Rasulullah Muhammad iku adalah nurullah Allah, wujudnya Allah. Wujudnya Allah. Allah bertajalli terhadap Muhammad lewat nur Muhammadnya, akhirnya seakan-akan Muhammad itu bisa memberikan syafaat. Nang air bisa menghilangkan haus. Seperti itu. Nggih. Wonten melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula beni Gus, selama saya mengikuti ajaran ilmu tauhid saya mencoba untuk mengamalkan terutama kepada orang terdekat istri saya. Nah, padahal manusia ini kan statusnya kan kayak patung, Gus. Di saat saya mengamalkan ke istri itu kadang dimengerti, kadang-kadang tidak. Padahal itu kan apakah itu dari Allah atau nafsu atau gimana menurut pandangan akad? Yang pertama, yang kedua,
takwa menurut syar'i ini kan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, padahal sebentar lagi kan mau mendekati bulan Ramadan. Umat Islam berlomba-lomba mendapatkan pahala atau ganjaran. Nah, itu dari segi hakikat, jikalau kita sudah memahaminya itu gimana Gus untuk carakan? Ngoten nggih. Nggih. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat iman jenengan iku sudah ditaruh di ihsan. Iman ihsan iku kata Rasul anta budallaha ka'annaka taroh. Apa yang terjadi pada diri jenengan, perilaku apapun seakan-akan jenengan itu bisa melihat Allah. Inilah bahasa seakan-akan ini memberikan penegasan bahwasanya makhluk siapapun tidak bisa melihat Allah. Dikatakan bertemu, yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Itulah namanya esa. Memang satu sisi dikatakan wong sing makrifat, wong sing wis bertemu terhadap Allah, seakan-akan ada dua faktor. Si A ketemu si seakan-akan kan ngoten. Tapi yang disebut ahad enggak seperti itu. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Yang melihat, mata untuk melihat, yang dilihat semuanya enggak ada. Makanya sampean bilang ngopo iki? Ayo. Kosong, salah. Itulah bahasa syariat ngomong kosong. Nonton dah. Wis. Ketika jenengan menjalankan dan mengamalkan tentang dinut tauhid, terus ono laline. Lah ngoten nggih. Apakah itu dari nafsu atau dari Allah? Tinggal saya menjawab dari sisi mana. Kalau di dalam hati sampan iku estu betul-betul sudah beriman mengakukan Allahnya, maka yaitu namanya lali sejatine eling. Kok iso? Kok bisa? Karena lalaimu sinten sing lalekno. Akhirnya kembali kepada Allah lagi. Ya ini lali tapi eling. Tapi kalau bagi orang-orang yang duduk hatinya belum di situ, semuanya itu nafsu. Keakuan hamba. Wes kita nggak usah bicara orang lain, bicara diri kita sendiri. Dulu nggak ada Pak. Di hati kita itu rasa iman Allahnya, nggak mungkin. Mesti makhluknya. Kalau ada yang berkenaan dengan diri kita apa beraktivitas, mesti hati kita beriman, kita yang melakukan. Dan atau di luar makhluk diri kita, mesti menuduh si A, si B, si C atau makhluk ini yang melakukan. Itu pasti. Makanya tinggal kita melihat dari sisi mana, syariat apa hakikat, takholi apa tajalli. Kita dulu pelaku seperti itu juga, kita dulu. Gini gila yang dimaksud pendosa. Sebetulnya kita itu secara ruhaniyah pada Allah adalah pendosa. Masih ada iman selain Allah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tentang takwa. Takwa jelas secara syariat tanha anil faksha wal mungkar. Termasuk di dalam takwa adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Yes. Iki berkenaan dengan fisik syariat itu Pak. Makanya yang meninggalkan itu fisik, larangan, yang menjalankan perintah itu sekarang hakikat.
ruhaniyah. Takwa ini secara hakikat adalah ani'budullaha wastanibu taghut. Sama, ada dua, meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Lah larangannya sing gak oleh beriman selain Allah, perintahnya hanya menyembah pada Allah, bukan Allah nama lo maksud saya. Otomatis ruhaniyah bisa melakukan hal seperti ini. Allah mengizini ruhaniyah melakukan tindakan hakikat menuju makrifat. Mohon maaf, secara keilmuan ada proses. Pertama, Gusti Allah mentajalikan dirinya lewat guru akhirat. Kedua, Gusti Allah mentajalikan lewat ilmu, akhirnya jenengan paham. Ketiga, Gusti Allah mentajalikan dirinya lewat jenengan amal. Akhirnya seakan-akan jenengan bisa amal atau bisa melakukan, mengamalkan tauhid mau, yaitu zikir, nafi isbat, seakan-akan kita. Padahal di situ semuanya adalah Allah. Kemarin kami bahas di Pasuruan itu, huwaladzi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqon. Semua mulai awal sampai akhir sing gawe ngono kabeh iku Gusti, sing mahamno sampean ya Allah, sing buka ati sampean ya Allah, sing nyalakno lampu ya Allah, sing menafikan keakuan kita ya Allah, yang menetapkan keakuan Allah ya Allah, ya Allah. Lepas wis. Inilah takwa. Nah terus bagaimana kita menghadapi sasi Ramadan digempor-gemporno takwa, pahala dan lain sebagainya. Wis ta Pak, iku hukum syariate ngono wis beno. Sing penting jenengan manakala melakukan syariat itu hakikatnya harus jenengan sertakan itu. Sebab jikalau ndak hubitat a'maluhum, ditolak oleh Allah karena kita belum masuk pada lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena kita, kekuatan yang ada diri kita, bukan. Di dalam masalah al-ubad dalam takwa, ahli ibadah dalam takwa itu ada 3 Pak. Olehnya menjalankan, ada yang kelas masih pingin dilihat orang. Kedua, sing dilihat orang sudah hilang. Sekarang tingkat yang kedua, masih krono pewei Allah berupa surga lan pahala. Is tak takoi. Pahala surga iku makhluk apa khalik? Jelas makhluk lah. Nggih, silakan jenengan ada di kelas ini karena itu monggo, karena kelas kita ada di situ. Yang ketiga, yang dimaksud lillahi ta'ala, tidak karena ingin dipuja orang, tidak karena ingin dimasukkan surga atau dikasih pahala. Disebut lillahi ta'ala itu adalah laksana apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam satu makalahnya, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Amaliyah apapun itu koyok patung, sipate iku nggih njegideg gak ono manfaate. Gak percaya nang Mojokerto Desa Mejijong itu ada Bunda Tidur. Bunda Tidur. Sampeyan tak nek sing wis suruh mara njaluk dhuwit, mara nyun sewu njaluk supaya dislametne awakmu, mboten saged. Tapi amal ini bisa bermanfaat dan bergerak seakan-akan, bisa manfaati seakan-akan kudu ana rohe. Apa rohnya?
wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Roy amal iku ikhlas. Apa sih ikhlas iku rahasiane? Jenengan gak rumangsa sing ngelakoni. Keakuan diri kita itu sudah tidak ada yang melakukan, merasa meyakini kita yang melakukan tidak ada. Akhirnya muncul otomatis dalam hatimu keakuan Allah, koneksi langsung temeriku gini kilo ikhlas. Ora rumangsa melok the way. Nek cara bahasaku lo sederhana, dadi tukang parkir nek kepingin ikhlas. Mobil mewah, sepeda mewah, nanti nek dijogok diambil yang punya, gak mungkin sampean merasa memiliki di situ. Berarti wong sing gak iso ngilangno keakuan gak tahu dadi tukang bahasa guyone ngono. Gak rumangsa aku sing nglakoni. Angel lho Pak ya. Mengapa kok angel? Gampang lho Pak. Mengapa kok gampang? Mengapa kok angel? Karena kita berhadapan dengan sifat basariyah. Si kuat sifat basariyah dalam diri kita. Keakuan diri. Tapi nek iki wis jenengan usir, ukhrut min ausofi basariyatika. Kuwi nek gelem mateni nafsu, nek gelem mateni sifat basariyah dalam dirimu, wis yaiku gampang Pak, seperti tukang parkir. Gak mungkin sepedaku kok, gak mungkin. Mesti sing duwe nek njupuk, nek mengambil jenengan malah ngamanno jalani dan lain sebagainya. Itulah laksana ikhlas itu. Berarti wong amal nek sik rumangsa dheweke sing ngamal, hubitat a'maluhum, ditolak di mata Allah. Apapun bentuk amalia, karena amalia itu tidak bernyawa. Ngoten niki. Cetha nggih? Nggih sampean ya kali kula wis gak usah ngelokno. Wis lapo poso tuas luwe awakmu. Gak ditrip ya aja ngono. Wis. Kita berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing. Harapan saya cuma satu Pak. Selama hidup wis muga-muga Gusti Allah ndang buka kelas DE mari siji nang loro, telu nang papat. Nek cara syariat wis muga ndang ngerti thariqah ngerti hakikat ngerti makrifat. Hanya ikut tak wis. Nggih. Tasik wonten? Wis tergantung panitia. Bapak Ibu hadirin jamaah sing durung keduman takon nang majelis WA mawon. Nggih, WA mawon. Jadi pengurus sudah membatasinya nggih. Nek cara kula nggih nganut mawon. Nggih, tapi solusinya masih ada lewat WA. Nggih. Bapak Ibu hadirin, monggo kita tutup sarana doa. Mudah-mudahan apa ilmu yang telah kita dapatkan dari Allah estu menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap keadaan keluarga kita sampai ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.